Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya di mata kuliah pengantar pajak. Kali ini kita akan membahas tentang pajak bumi dan bangunan. Nah, ini teman-teman juga harus paham kenapa? Karena kalau suatu saat teman-teman juga sudah memiliki rumah atau Anda masih ikut orang tua, kemudian Anda itu dikasih, kalau dalam orang desa itu gire ya, atau surat SPPT, PBB atau surat terutang, surat pemberitahuan pajak terutang untuk pajak bumi dan bangunan, warnanya pink ya. Itu kalau teman-teman mendapatkan itu harus diperhatikan dulu ya, cara menghitungnya bagaimana, sudah benar atau belum. Nah, itu tolong diperhatikan dulu. Nah, di mata kuliah ini atau di materi ini sebenarnya kita akan membahas itu. Apa toh sebenarnya dikatakan sebagai pajak bumi dan bangunan? Pentingnya apa? Kenapa kita itu perlu membayar namanya pajak bumi dan bangunan? Oke. Kita mulai saja yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan. Apa itu? Tapi sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu dasar hukumnya. Ya, kenapa kita itu ada namanya pajak bumi dan bangunan? Pertama, itu didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 ya, yaitu pasal 23 ayat 2 ya, yaitu segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Sekali lagi, seperti yang di awal kali pertemuan Pak Nuko sudah menjelaskan bahwasanya yang dijelaskan Pak Nuko di sini berdasarkan undang-undang, bukan menurut Pak Nuko ya. Nah, di sini Pak Nuko hanya menginterpretasikan dari bahasa undang-undang biar teman-teman bisa dipahami ya. Nah, dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 kemudian diturunkan lagi, yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994, yaitu dijelaskan di situ tentang pajak bumi dan bangunan ya, yang telah diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1994. Jadi mulai awalnya, kenapa itu dulu itu namanya petok ya, jadi belum ada petok itu apa ya, buat tanda saja. Tapi sejak tahun 1994 itu sudah dibuatkan sertifikat, kemudian nanti rapikan kembali ya, kemudian barulah sampai sekarang itu ada namanya pajak bumi dan bangunan. Nah, itu dasarnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994. Nah, untuk asasnya atau dasarnya kenapa kita itu memungut pajak bumi dan bangunan? Ya. Oke. Untuk asasnya yaitu memberikan kemudahan kesederhanaan. Jadi sebenarnya kita itu dengan adanya pajak bumi dan bangunan itu sebenarnya memberikan kemudahan kesederhanaan kepada warga negara. Kemudian adanya kepastian hukum kalau misalkan kita itu memiliki rumah, memiliki tanah gitu, ya ada kewajiban harus membayar pajak. Mudah dimengerti dan adil. Jadi biar aman juga ya, bahwasanya ini wilayahnya siapa, biar tidak ada sengketa tanah dan seterusnya dan gitu ya. Dan yang keempat, menghindari pajak berganda. Itu utamanya. Asas kenapa kita itu ada namanya pajak bumi dan bangunan. Nah, selanjutnya adalah pengertiannya. Apa itu yang dikatakan sebagai pajak bumi dan bangunan? Yang dikatakan sebagai pengertian pajak bumi dan bangunan ya dikatakan pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan dan atau bangunan. Jadi intinya itu pengertiannya. Kalau PBB pajak bumi dan bangunan ya artinya pajak yang dikenakan atas bumi dan atau bangunan. Nah, yang perlu dipahami di sini pengertian bumi itu apa, yang dikatakan bangunan itu apa? Ya. Yang dikatakan bumi itu adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di dalamnya, termasuk tanah dan atau perairan. Itu dikatakan sebagai bumi. Yang dikatakan bangunan itu adalah konstruksi teknik yang ditanamkan secara permanen pada bumi. Itu bangunan, dikatakan bangunan. Jadi kalau sekali lagi, kalau apa yang dikatakan sebagai pajak bumi dan bangunan, ya pajak yang dikenakan atas bumi dan atau bangunan. Tapi kita juga harus memahami apa yang dikatakan sebagai bumi, apa yang dikatakan sebagai bangunan. Nah, itu ya. Nah, kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 94, yaitu pajak
bumi dan bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 94. Atau pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutama ditentukan oleh keadaan objek. Jadi objek pajaknya, bukan keadaan subjeknya, artinya orangnya yang membayarnya. Ya, siapapun ini kalau dia punya tanah, punya rumah, ya kalau ada kewajiban bayar pajak ya harus membayar pajak. Walaupun dia sudah bekerja atau nggak bekerja, kalau dia punya tanah atau rumah, ya dia harus memiliki kewajiban untuk bayar pajak. Sekali lagi, dilihatnya dari keadaan objeknya, bukan dari keadaan subjeknya. Ya, subjeknya siapa? Nah, di sini dijelaskan subjek pajaknya itu adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi. Dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Itu dikatakan sebagai subjek pajak. Yang menguasai, yang memperoleh manfaat, yang memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan, itu dikatakan sebagai subjek pajak. Apakah semuanya itu dikatakan sebagai objek pajak? Tidak. Ada beberapa objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan. Apa saja itu? Pertama, tempat ibadah. Tidak dikenakan. Rumah sakit tidak dikenakan. Sekolah, panti asuhan itu nggak dikenakan. Tanah kuburan tidak dikenakan. Peninggalan purbakala tidak dikenakan. Hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah desa atau tanah negara juga tidak dikenakan. Terus kemudian digunakan untuk perwakilan diplomatik juga tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan. Dan yang terakhir, digunakan oleh perwakilan organisasi internasional juga tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan. Ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang nilai jual objek pajak. Jadi di dalam SPPT PBB, kalau teman-teman memiliki di rumah coba bisa dilihat warnanya merah muda atau pink ya. Itu bisa dilihat di sana ada NJOP ya, ada NJKP ya. Itu bisa dilihat di sana. Nah, kita akan bahas bagaimana cara menghitung dari NJOP atau nilai jual objek pajak. Yang dikatakan sebagai nilai jual objek pajak itu apa? Yang dikatakan sebagai nilai jual objek pajak itu adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli secara wajar. Jadi jual belinya secara wajar. Ya. Bisa dari perbandingan harga dengan objek sejenis, bisa dari nilai perolehan baru, bisa dari nilai jual objek pajak pengganti. Ya, itu. Itu kita bisa menilainya untuk NJOP-nya dari situ. Nah, dilihatnya itu kondisi objek pajaknya dilihat per awal tahun 1 Januari periode tahun pajaknya. Nah, itu untuk menghitung berapa NJOP-nya. Nah, bagaimana caranya menghitung NJOP? Sekali lagi, NJOP itu dijadikan sebagai dasar dari pengenaan pajak. Besarnya NJOP ditetapkan dengan klasifikasi atau penggolongan nilai jual rata-rata bumi berupa tanah dan atau bangunan. Nah, lebih jelasnya kalau saya memberikan contoh. Di sini Tuan A mempunyai sebidang tanah seluas 200 meter persegi dengan harga 300.000 per meter persegi. Dan bangunan seluas 100 meter persegi dengan nilai bangunan sebesar 1 juta per meter persegi. Anda disuruh mencari berapa nilai NJOP-nya. Cara mengerjakannya ini Anda harus memiliki lampiran. Ya, lampiran dari pajak bumi dan bangunan. Nah, ini seperti ini, yaitu klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual objek pajak untuk kelompok A, ini untuk kelompok B untuk tanah ini ya, kemudian untuk yang ini adalah bangunan, kelompok A dan kelompok B. Kalau sebelumnya tadi kita lihat bahwasanya nilainya itu dijual dengan harga 300.000 per meter persegi. Cara mencarinya gimana? Ini adalah tanah.
Berarti kalau tanah kita melihatnya dari klasifikasi tanah. Ya, tanah. Kemudian kita melihat nilai harga jualnya berapa? 300.000 per meter persegi. Kita mencari di kelompok penggolongannya, ya, masuk kategori yang mana. Kalau 300.000 berarti dia masuk kelompok A. Kemudian kita lihat di sini 300.000 itu masuknya di nomor kelas ini 24, yaitu lebih dari ini ya 262 sampai 308. Yang dipakai berapa Pak? Yang dipakai itu yaitu 285. Nih saya blok. Nah, gitu caranya. Itu untuk menilai berapa harga NJOP dari tanah yang nilainya 300.000. Jadi sekali lagi di sini tidak mungkin ada 300.000, tapi kita acuannya adalah antara ya 262.000 sampai dengan 308.000. Yang dipakai adalah 285.000 untuk nilai jual permukaan buminya. Oke. Kemudian kalau sudah ketahui yaitu untuk bangunan. Bangunannya berapa? 1 juta per meter persegi. Berarti kita lihat untuk tabelnya adalah klasifikasi dari bangunan, yaitu yang ini. Kemudian kita lihat nilainya adalah 1 juta. Kalau 1 juta masuk kategori kelas 2, yaitu nilainya 902.000 sampai dengan 1.034. Jadi artinya 1 juta itu diletaknya di sini. Maka nilai jual bangunannya yang dipakai adalah 968. Tadi sudah kita ketahui untuk bangunannya sebesar 968.000. Kemudian untuk yang tanahnya sebesar 285.000, baru kita bisa menghitung berapa besarnya. Ini jawabannya. Cara menghitungnya seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Tadi sudah saya jelaskan, harga tanahnya 300.000 per meter persegi. Ada pada golongan nilai jualnya 262 sampai dengan 308. Tadi yang saya jelaskan. Untuk nilai jualnya yaitu sebesar 285.000. Oke. Untuk NJOP tanah milik Tuan A tadi yaitu 285. Jadi bukan 300 dikalikan 200 meter persegi, tapi yang digunakan adalah 285.000 nilai permukaannya berdasarkan tabel tadi dikalikan 200 per meter persegi. Ketemu sebesar 57 juta. Kemudian untuk harga bangunannya 1 juta per meter persegi, pada penggolongan nilai jualnya 902 sampai 1.034. Tadi sudah saya jelaskan, saya blok tadi. Nilai jual per meter perseginya adalah 968.000 per meter persegi. Jadi NJOP untuk bangunan milik Tuan A adalah 968.000, bukan 1 juta ya, tapi 968.000 dikalikan 100 meter persegi yaitu 96.800.000. Jadi NJOP untuk wajib pajak Tuan A adalah 57 juta ditambah 96.800.000 yaitu sebesar 153.800.000. Jadi sekali lagi cara menghitungnya Anda harus melihat tabelnya. Ya, kalau Anda tidak melihat tabelnya atau tidak memiliki tabelnya, tidak mungkin akan bisa mengerjakan soal ini. Ya, oke. Kita lanjut. Untuk nilai jual objek pajak tidak kena pajak, nanti selain ada NJOP, nanti di dalam perhitungan PBB ada juga namanya NJOP TKP. Ya, apa itu NJOP TKP atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak? Di sini tetapkan yang tidak dikenakan pajak itu maksimum 12 juta. Untuk setiap wajib pajak ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan. Jadi yang menentukan berapa NJOP TKP-nya itu adalah Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Ya, dengan pertimbangan pendapat pemerintah daerah setempat. Jadi atas dasarnya dari situ. Apabila wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, jadi kalau misalkan di objek pajaknya memiliki lebih dari satu, yang diberikan NJOP TKP, jadi nggak semuanya dikurangi NJOP TKP, tapi hanya salah satunya
yang dikurangi NJOP TKP yang memiliki nilai terbesar di antara dua objek tersebut atau objek yang lainnya. Sedangkan objek pajak lainnya tetap dikenakan pajak secara penuh tanpa dikurangi NJOP TKP. Artinya tidak perlu dikurangi NJOP TKP. Nah, itu cara menghitung NJOP TKP. Nah, lebih jelasnya kalau ini saya kasihkan contoh. Nah, wajib pajak hakim mempunyai dua objek pajak. Jadi misalkan ini itu memiliki dua objek pajak. Yang pertama ada di Desa Makam Haji dan yang kedua ada di Desa Sidomulyo, Surakarta. Nilai NJOP-nya itu diketahui sebesar 80 juta dan 50 juta. 80 juta di Makam Haji, Sidomulyo adalah 50 juta. Sehingga ada nilai objek pajak bumi dan bangunan ya itu sebesar 50 juta dan 40 juta. NJOP TKP di daerah tersebut ditetapkan sebesar 8 juta. Semuanya itu ditetapkan NJOP TKP-nya sebesar 8 juta. Maka untuk menghitung berapa NJOP-nya itu bagaimana? Pertama akan kita hitung antara Desa Makam Haji sama Sidomulyo yang paling besar NJOP untuk dasar makna pajaknya yang mana? Diketahui di sini adalah Makam Haji. Berapa itu? NJOP-nya 80 juta untuk bumi dan bangunannya sebesar 50 juta. Yaitu sebesar 130 juta. Tapi kalau di Desa Sidomulyo itu NJOP buminya 50 juta dan bangunannya 40 juta. Ketemunya 90 juta. Jadi yang terbesar adalah di Makam Haji. Maka yang dikurangi NJOP TKP-nya hanya di Makam Haji. Sidomulyo tidak perlu dikurangi NJOP TKP. Walaupun ditetapkan keduanya adalah masing-masing 8 juta. Jadi NJOP TKP-nya di sini 8 juta, maka 130 juta dikurangi 8 juta, maka NJOP untuk PBB-nya di Desa Makam Haji sebesar 122 juta. Sedangkan di Sidomulyo sebesar 90 juta tanpa dikurangi NJOP TKP. Nah, itu cara menghitung NJOP dan NJOP TKP. Nah, untuk dasar pengenaan pajaknya, jadi untuk menghitung pajak bumi dan bangunan, tarifnya itu sebenarnya sekarang ada dua ya, 0,3 sama 0,5%. Yang dijelaskan Pak Noko di sini adalah yang 0,5% ya. Tapi ketentuannya kalau misalkan di PBB kan sekarang masuknya ke daerah ya. Kalau daerah sekarang masuknya tarifnya sebesar 0,3%. Tapi kalau masih pusat 0,5%. Ya. Tarifnya sebesar 0,5% dari dasar pengenaan pajak. Ya, DPP-nya bagaimana cara mencarinya? Adalah persentase dari NJKP, nilai jual kena pajak, dikalikan NJOP atau nilai jual objek pajak. DPP berdasarkan kondisi objek pajak per 1 Januari, yaitu untuk menghitungnya 0,5% dikalikan persentase NJKP dikalikan dalam kurung NJOP dikurangi NJOP TKP. Nah, kemudian saya membuat formulasi biar teman-teman lebih mudah untuk memahami ya bagaimana cara menghitung pajak bumi dan bangunan. Yang pertama adalah nilai jual objek. Jadi Anda mencari dulu NJOP-nya dulu untuk bumi atau tanah. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian Anda mencari untuk NJOP bangunan. Oke. Kemudian nilai jual objek pajak sebagai dasar makna pajaknya. Nanti perhitungan itu. Kemudian nilai jual objek tidak kena pajak atau NJOP TKP tadi berapa dikurangkan. Kemudian nilai jual objek pajak sebagai dasar perhitungan pajak itu dikurangkan hasilnya berapa, itu nanti ketemunya NJOP DPP PBB. Kemudian untuk mencari NJKP itu persentase dari NJKP dikalikan NJOP. Ya. Kemudian baru diketahui pajak bumi dan bangunannya yaitu tarifnya 0,5% dikalikan dengan NJKP atau nilai jual kena pajak. Di sini sudah diketahui semuanya, yang belum diketahui adalah persentase NJKP. Bagaimana cara kita menghitung berapa persentase NJKP? Untuk menghitung persentase dari NJKP itu adalah nih, besarnya persentase NJKP adalah ada dua, 40% dan 20%. Jadi kalau nanti Anda itu untuk menghitung berapa persentasenya itu ada dua ini. Dia masuk kategori yang mana? 40% atau 20%. Yang untuk 40% itu yang pertama adalah objek pajak perkebunan. Jadi untuk objek pajaknya khusus untuk perkebunan. Atau objek pajaknya kehutanan. Ya, atau objek pajak lainnya yang NJOP-nya lebih dari sama dengan 1 miliar. Jadi kalau misalkan dihitung NJOP-nya ternyata lebih dari 1 miliar, maka persentase yang digunakan adalah 40%. Oke.
Tapi Anda bisa menggunakan yang 20% persentase NJKP-nya apabila yang pertama objek pajak pertambangan. Jadi kalau khususnya untuk objek pajak pertambangan persentasenya adalah 20%. Kemudian objek pajak lain yang NJOP-nya kurang dari 1 miliar, maka persentasenya adalah 20%. Nah, itu cara menghitung berapa besarnya pajak bumi dan bangunan. Bisa Anda lihat nanti di SPPT PBB, teman-teman. Kalau Anda memiliki, Anda cek itu di sini ada komponen-komponennya, kemudian Anda hitung sudah benar atau belum pajak yang Anda bayarkan ke kas negara. Begitu ya. Itu aja ya untuk pajak bumi dan bangunan. Nanti selebihnya apabila masih ada pertanyaan bisa Anda tanyakan lewat online. Kemudian di PPT Pak Nuku juga nanti memberikan soal ya. Kemudian itu bisa Anda kerjakan ya. Anda kerjakan dan tidak perlu dikumpulkan ya, tapi Anda kerjakan sebagai soal latihan panjenengan. Kalau masih ada yang masih bingung bisa Anda tanyakan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.